Shalom saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan pada hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini berkenaan dengan hari raya. Hari raya dari keyakinan kita, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ini satu yang sangat kita syukuri. Karena apa? Yang kita yakini itu, yang telah menempatkan kita di dalam posisi kita sebagai orang percaya, itu adalah yang berbeda satu dengan yang lain. Memang Yesus Kristus itu adalah Allah yang menyatakan diri sebagai manusia. Kemudian karena sebagai manusia bisa mati. Dan tujuan kematiannya adalah menebus dosa semua orang, khususnya yang percaya. Tetapi setelah dia mati, nggak mati terus. Itu hebatnya. 3 hari dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia naik ke surga. Wah, ini satu hal yang nggak pernah dialami oleh pendiri-pendiri agama yang lain kecuali Yesus Kristus. Ya, nah itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah. Marilah, karena pada suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Bersiap diri. Kita bersiap diri untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi dia yang mati, bangkit, naik. Ternyata dia nanti akan turun kembali. Tapi datangnya tidak seperti yang pertama. Datang sebagai bayi, kemudian besar dan dibunuh mati. Tetapi dia datang tidak menginjakkan lagi ke bumi. Dia ada di atas, dan orang yang percaya nanti diangkat. Baru luar biasa. Saya bangga jadi orang Kristen, saudara ya. Oke, marilah kita perhatikan ya. Dia naik ke surga. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, ya, perhatikan, sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara perhatikan di sini. Ini satu kenyataan, saudara ya, bahwa sesudah ia mengatakan demikian, maka terangkatlah dia ke surga. Wow. Saudara perhatikan, Tuhan kita satu-satunya ya yang naik ke surga setelah kematiannya. Dan apa yang terjadi ketika mereka sedang menatap ke langit waktu waktu ia naik itu, tiba-tiba saudara lihat, nah apa yang terjadi? Berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, saudara. Dan kemudian 2 orang yang berpakaian putih itu adalah malaikat, ya. Dan dia berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, maka ia akan datang kembali, ya, secara yang sama seperti yang kamu melihat, ya, dia naik ke surga."
Saudara, satu hal yang sangat luar biasa, kita memiliki Tuhan yang luar biasa, ya, yang patut kita percayai, karena hal ini belum pernah menjadi pengalaman dari pendiri-pendiri keyakinan yang lain kecuali hanya di dalam Yesus. Saudara tidak rugi percaya kepada Yesus. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih, kenakan Yesus itu merupakan bukti nyata, fakta daripada sejarah, ya, tidak bisa dipungkiri. Itu benar-benar bukan cerita kosong, bukan dongeng-dongeng nenek-nenek tua, bukan dongeng sebelum tidur, tetapi adalah fakta. Kenapa, saudaraku? Karena ditulis di dalam Alkitab. Pertama, itu hanya ditulis di dalam Alkitab, saudara. Jadi kalaupun buku-buku lain tidak menulisnya, tetapi sumber utamanya adalah Alkitab. Alkitab itu adalah satu kitab yang diilhamkan oleh Allah kepada penulis-penulisnya. Ya. Jadi itu merupakan bukti yang nyata. Yang kedua, ada saksi sejarah. Ya, ada saksi sejarah. Jadi murid-murid yang melihat waktu dia naik, ada saksinya. Tetapi juga ada yang meneguhkan, itulah malaikat-malaikat. Ya, jadi tidak bisa diragukan lagi, saudara. Jangan saudara ragu-ragu lagi terhadap keyakinan kita kepada Tuhan. Karena justru kenaikannya itu merupakan satu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri, karena Alkitab menulisnya. Karena ada yang menyaksikan waktu dia naik, dan ada yang meneguhkan bahwa itu benar. Itulah malaikat. Ya, bukan manusia yang meneguhkan malaikat. Saudara, ketika saya mempelajari ini, aduh Tuhan, matur nuwun. Terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan itu luar biasa. Ya, haleluya. Nah, saudara, kita perlu perhatikan bahwa sesungguhnya dalam Alkitab itu tercatat ada 4 orang yang mengalami pengangkatan. Ya, jadi ternyata di dalam Alkitab kalau kita baca itu ada 4 orang yang sudah diangkat ke surga. Mungkin saudara belum tahu ya. Nah, yang pertama namanya Henok. Henok ini adalah seorang yang takut dan hidupnya selalu bergaul dengan Allah, akrab dengan Allah, ya. Nah, saudaraku, dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 24 dikatakan, dan Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa dalam sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata sudah ada yang diangkat, yaitu Henok, orang yang bergaul dengan Allah. Kemudian yang kedua, Musa. Nah, saudara, Musa itu mati, ya. Dalam Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 6 dikatakan sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah seorang yang melayani Tuhan, akrab dengan Tuhan, yang mati di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dan dikuburkannya lah dia di satu lembah, ya, di tanah Moab itu, di tentangan Baal-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai sekarang. Ternyata memang dia mati ketika dikubur, nggak ada, kuburnya nggak ada, ya, karena dia diangkat oleh Tuhan. Nah, bukti nyata dalam kitab surat Yudas dikatakan waktu malaikat itu membawa mayatnya Musa diangkat, ya, setan berebut mau merampas, ya, dihardik sama malaikat. Jadi kita perhatikan bahwa Henok, Musa itu diangkat, dan orang yang ketiga diangkat itu Elia. Ya,
Ketika dia mengajak muridnya yang namanya Elisa berjalan, ya, kemudian ya dari setelah mereka dialog begitu, tiba-tiba ada kereta berapi, bukan kereta api ya, kereta dari api, dan kuda juga dari api. Wow, luar biasa ya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 katakan, sedang mereka berjalan, ini antara Elia dan Elisa, sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga di dalam angin badai. Sudah ada 3 orang yang diangkat. Dan yang keempat tadi adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, dalam kisah tadi dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka hilang. Kita lihat ada 4 orang yang sudah diangkat naik ke surga. Pertama Henok, karena hidup bergaul dengan Allah, dan Musa sebagai hamba Allah, dan yang ketiga Elia juga sebagai nabi daripada Allah, dan yang keempat adalah Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus kita peringati kenaikannya, dan memang sekali lagi saya katakan bahwa kenaikan Tuhan itu fakta, ya, fakta, karena ditulis di dalam Alkitab, fakta karena ada yang menyaksikan waktu dia naik, fakta karena diteguhkan oleh malaikat. Ya, tetapi ada 4 orang yang sudah diangkat. Nah, saudaraku, kita perhatikan bahwa masih tinggal 1 lagi yang mengalami pengangkatan. Nah, ini. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, masih ada 1 lagi yang harus diangkat. Berarti 5 ya kenyataan mereka yang diangkat. Nah, siapa itu? Ya, kita perhatikan. Gereja Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya nanti juga akan diangkat. Oh, luar biasa saudaraku ya. Jangan khawatir ya kalau tidak pernah naik pesawat terbang. Nanti kita tidak akan sama-sama terbang. Haleluya. Ya, kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, ya, wow. Nah, maka Tuhan sendiri yang sudah naik ke surga itu akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus, orang-orang percaya kepada Yesus, ya, itu akan lebih dulu dibangkitkan. Ya. Jadi nanti makanya orang tersebut kalau mati sebenarnya bukan mati, saudara, istirahat. Ya, dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 kalau tidak salah ya, disitu dikatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus sejak sekarang ini. Kenapa? Dia boleh beristirahat dari jerih lelahnya, dan segala perbuatannya mengikuti dia. Makanya setelah kalau ada orang mati, saya tidak pernah katakan ikut berduka cita, enggak. Tapi kalau orang di luar Kristus, mungkin saya bisa ikut berduka cita, gitu ya. Ya. Tetapi kalau orang yang di dalam Kristus, ucapan yang muncul seringkali, selamat beristirahat dari jerih lelah. Selamat. Orang mati dalam Kristus itu hebat, karena dia mati sebenarnya beristirahat dari jerih lelahnya. Dan ketika Tuhan Yesus nanti datang pada kali yang kedua, dia tidak turun lagi ke dunia, tidak menginjak lagi dunia ini, saudara. Yang pertama memang dia datang ke dunia mencari orang berdosa untuk diselamatkan, tetapi kedatangan yang kedua kali nanti dia ada di awan-awan, dan orang-orang mati
itu dibangkitkan. Nah, sesudah itu kita kalau kebetulan masih hidup ketika kedatangan Tuhan Yesus, kita belum mati, ya, yang masih tinggal itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Oh, luar biasa, saudaraku. Ya, orang yang mati lebih dulu bangkit dalam tubuh kemuliaan, dan kita yang masih hidup kemudian berlanjut juga diubah dalam tubuh kemuliaan, bareng-bareng kita terbang ke angkasa. Wow. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saudara, ada luar biasa. Jadi kita perhatikan di sini ada satu lagi yang tertinggal, yang masih dalam proses pengangkatan, tapi ada juga yang ditinggal loh. Kalau hidupnya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, baik, kita akan baca dalam selanjutnya ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama nanti dengan Tuhan. Amin, haleluya. Nah, dalam Matius pasal 24 ayat 30 sampai 31 dikatakan, pada suatu saat waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, bukan di bumi, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Semua bangsa di bumi akan meratap, akan menangis karena melihat Yesus ada di udara. Wow. Dan mereka akan melihat Anak Manusia atau Tuhan Yesus itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Kalau dia pertama kali datang ke dalam dunia dalam wujud bayi yang tidak punya daya apa-apa, harus diungsikan ke Mesir. Kemudian setelah dewasa dia diolok-olok, dihina, dianiaya, bahkan dibunuh mati. Namun pada saat kedatangannya yang kedua kali, bukan dalam wujud bayi lagi, tapi wujud di dalam kuasa kemuliaannya. Luar biasa. Ya, haleluya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Ada tanda diberi, ya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Memang banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita tergolong yang mana, saudara? Orang Kristen yang hanya dipanggil sebagai orang Kristen, KTP-nya orang Kristen, ya, agamanya Kristen, dipanggil kita, tetapi apakah kita termasuk orang-orang pilihan? Orang pilihan itu orang yang disortir, saudara, ya. Jadi kalau ada ikan banyak, namanya dipilih itu tidak semua disortir, ditaruhkan di tempat tersendiri. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan nanti pada saat sangkakala berbunyi, orang-orang yang sudah dipilih itu dikumpulkan, ya, dari penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, seluruh dunia akan dikumpulkan. Haleluya. So itu jangan main-main dengan waktu, saudara, ya. Sekali lagi, waktu begitu singkat. Tanda-tanda zaman ini sudah menunjukkan kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi, saudara. Ya, entah berapa puluh tahun lagi, entah berapa ratus tahun lagi, dan paling tidak kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita lihat banyak hal terjadi, kerusuhan itu sudah dibuatkan semua dalam Alkitab, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita jangan main-main dengan waktu yang masih ada ini. Ya, seringkali kita sembrono, saudara. Lah, umur musik piro sih, ya? Jangan gegabah, saudara. Umur boleh pendek, tetapi kalau kita tidak berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, hati-hati. Kita gunakan waktu, apalagi yang sudah tua-tua begini, ya. Di waktu ini diberi
perpanjangan waktu, kita nggak tahu sampai kapan kita ada. Tetapi selagi masih ada waktu ini, mari jangan bermain-main dengan waktu. Perhitungkan dengan betul waktu kita ini, ya. Masa hidup kita ini harus kita perhitungkan dengan baik. Nah, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Selama kita menunggu ini, ya, selama kita menunggu waktu, apa yang harus kita kerjakan? Tadi dikatakan jangan main-main dengan waktu. Nah, terus apa yang kita kerjakan sekarang? Nah, tentu arahannya adalah dari firman, bukan keluar dari pemikiran kita sendiri, saudaraku ya. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13, di situ dikatakan, kiranya Tuhan Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan hidup kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangannya nanti, ya, Tuhan kita itu dengan semua orang kudusnya. Ternyata ada 3 hal di sini, saudara. Bagaimana kita menggunakan waktu kita yang ada sekarang? Ya, kiranya Tuhan menguatkan kamu hidup tidak bercacat dan kudus. Nah, mari kita memiliki hati yang kuat, hidup yang tidak bercacat dan hidup yang kudus. Sekali lagi jangan buang waktu kita, saudara ya. Jangan sembrono artinya. Banyak orang Kristen sembrono, apalagi kalau hidupnya sudah mapan. Wah, sudah enjoy aja, tidak mikir hari depan. Hari depannya yang dipikir adalah kekayaan toh. Ya. Tapi mari kita pikir dengan benar apa yang akan terjadi ke depan. Dan sebagai orang yang dekat sama Tuhan, yang selalu mendengar firman Tuhan, mereka akan sadar, mengerti apa yang kiranya akan terjadi di masa depan. Sebab itu jangan main-main dengan waktu. Dan kalau kita sering mendengar firman Allah, bahwa waktu-waktu sekarang ini adalah waktu yang sudah dekat sekali kedatangan Tuhan. Mereka nggak sadar, dianggap waktu itu sudah cukup lama, masih lama. Sudah nggak bisa dibikin masa depan. Salah. Kita harus berhati-hati, saudara ya. Haleluya. Kita lihat yang pertama, miliki hati yang kuat. Hati yang kuat itu hati yang tabah, hati yang gak gampang putus, yang rapuh, yang gampang kena masalah sedikit rapuh. Tidak, saudara. Miliki hati yang kuat, ya. Artinya kokoh dan tetap waspada. Bejo bejane sing lali, isi bejo sing eling, waspada. Mari kita waspada, saudara, sadar diri, ya, tidak terminah bubuk oleh dunia ini, ya. Haleluya. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspodo, ya. Kenapa? Karena dari situlah, dari hati inilah terpancar kehidupan kita. Mari kita jaga hati ini, saudara. Ya, jangan punya hati yang gampang sekali menyalah, marah-marah. Jangan punya hati yang gampang sekali menyimpan kesedihan. Ya, jangan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, dengan hati-hati jaga. Karena dari situlah terpancar kehidupan, ya. Kita tidak dikalahkan oleh situasi apapun. Sekali lagi, hidup ini tidak menentu, saudara, ya, tidak menentu. Hari ini kondisinya baik, besok tidak baik, ya. Kadang-kadang kita seneng, besok susah. Kita nggak ngerti. Tapi apapun yang terjadi, situasi apapun yang kita alami, jangan kita dikalahkan oleh situasi. Hati kita tetap kokoh, kuat, waspada, teguh, dan lain sebagainya. Ya, dalam Matius pasal 5 ayat 39 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, ya, kata Tuhan Yesus, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya, jangan.
Jangan lawan orang yang melakukan satu tindakan yang kasar, yang berpencar kepada kita, ya. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nggak gampang jadi orang Kristen ternyata, ya. Dikuatkan, plek, ya masih tongkas. Satu lagi yang kiri diserahkan. Bukan begitu artinya mengalah. Ya sudahlah, kita disatroni, kita dibenci, kita disakiti, tapi Tuhan katakan jangan lawan. Sudah, jangan diimbangi. Orang marah jangan diimbangi dengan kemarahan, malah kacau. Coba kalau suami marah, istrinya ikut-ikutan marah, ayo. Tapi kalau suaminya marah, istrinya mah diem tunggu. Nggih mas, gak tega namanya suami. Kamu istri tak. Suami yang diem saja. Belum ngerti cap ini. Akhirnya mandek. Iya kan? Jadi artinya begini, kita tidak dikalahkan oleh situasi apapun. Istri marah dibarengi ngamuk. Suami ngamuk dibarengi. Oh, gak karuan. Yang misalnya yang anak sudah, ya, ayolah. Kita hidup dalam situasi yang tidak menentu, saudara. Belum di dalam keluarga, juga di luar pun di tempat kerja kita punya persaingan yang kadang-kadang mereka juga menggunakan cara-cara yang licik untuk mengalahkan kita. Tetapi sekali lagi jangan lawan. Ya bukan berarti kita kalah, saudara. Orang yang tidak melawan itu bukan berarti kalah, tapi justru kemenangan dia dapatkan. Coba kalau kita diam saja, lama-lama orang yang bikin masalah, wong ini tidak apa-apa, kok menang, kuncinya gitu. Nah, terus dia belajar, mas, kuncinya apa mas? Sampai dulu tak ngomong ya, kuncinya cuma satu, melaksanakan firman Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, kita tidak dikalahkan oleh situasi apapun yang terjadi, ya. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 dikatakan di sana. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, maka Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap orang-orang yang jahat. Saudara, kalau kita percaya Tuhan, nggak mungkin Tuhan itu membiarkan kita kok. Nggak mungkin. Tuhan Yesus sudah mengatakan Bapakmu di surga mengerti kok kebutuhanmu. Saudara butuh apa? Butuh perlindungan, butuh kekuatan, butuh kesehatan. Bapak di surga itu ngerti. Cuma kita saja yang nggak ngerti kasih Tuhan ini. Ya seringkali kita nggak begitu percaya. Nah coba kita, ya saya kadang-kadang juga berpikir aneh ya. Tapi dulu kurang nyambut jauh ya nih. Betul. Kan saya tidak punya kerja sampingan, tapi kadang-kadang loh, kok bisa ya aku kepingin yang seperti ini, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan, saudara ya. Jadi, waduh aku tak kayak syuting kok karena HP yang satu saya ini satu hari saja kalau 100 WA masuk pendino sampai nggak aneh. Akhirnya Tuhan aku kepingin yang lebih bagus lagi, yang sana. Ya Tuhan kasih juga. Akhirnya saya beli, saya gunakan, ya, untuk bisa. Artinya sekali lagi itu bukan untuk kesenangan saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saya gunakan supaya saya bisa bagi-bagi berkat kepada yang lain. Nah, setelah perhatikan, Tuhan itu setia. Dia ngerti kebutuhan kita. Apalagi kalau kita disatroni, kita dijahati, jangan takut. Kita punya Tuhan yang lebih dari segalanya. Ya, dagangku kok sepi. Tuhan itu lihat, saudara ngerti. Kalau saudara punya usaha itu begitu sepi, masih berharap pada Tuhan atau tidak? Kecuali kalau kita mengabaikan Tuhan, ya sudah, Tuhan nggak campur tangan. Ya, jadi saudara itu jangan kita dikalahkan oleh situasi apapun, karena manusia itu hidup kadang naik, kadang turun. Kesehatannya kadang naik, kesehatannya kadang turun. Saya ini juga bermasalah ini. Mata,
kuping, ya kan? Jadi matanya kok begini terus ya saya obati. Ya sudah, saya nikmati aja. Ada obat saya obati, ya mestinya 4 kali sehari, bisa 8 kali saya obati. Ya udah, nikmati aja dah. Kuping, kemarin saya dites, ya nanti tanggal 9 ngambil itu alatnya. Saya sudah pasang, saya punya alat sendiri, tapi kok rasanya bengong, kayak ada loudspeakernya gitu kan, nggak enak. Terus dikatakan, oh iya Pak, ini karena ini langsung pengerasnya di sini. Nah nanti pakai kabel lah, kabel ini ngerimpet. Ya, tapi nggak apa-apa, saya coba aja, nikmati aja saudara ya. Karena hidup ini adalah sudah menjadi miliknya Tuhan. Kita yakin Tuhan mengatur hidup kita, ya. Jadi Tuhan itu setia. Dia akan menguatkan kamu, menguatkan hatimu, dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Haleluya. Mari, satu yang menjadi teladan kita di dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan, contoh satu-satunya adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan yang lain. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Saudara, sebenarnya menjadi orang Kristen itu bukan enak-enak, saudara. Memang keselamatan surga itu disediakan bagi kita, tapi untuk masuk ke sana itu tidak gampang. Jalan ke surga itu lebih sulit daripada jalan ke neraka, saudara. Ya, jalan neraka itu gampang loh, tidak berliku-liku, langsung plung gitu aja. Tapi jalan ke surga itu tidak mudah. Ya, tetapi ketika kita diberikan hak untuk masuk ke sana, itu pun tidak mudah. Makanya katakan tidak mudah, ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan contoh bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus saja ketika datang ke dunia dia menderita kok. Padahal dia tidak berdosa, dia tidak mengenal dosa, tapi dijadikan dosa karena kita, sehingga dia harus menderita. Nah, kalau kita memang wajar kita harus menderita, karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Nah, Yesus saja menderita, tapi dia menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita, supaya kita mencontoh jejaknya, saudara ya. Jangan contoh orang lain, saudara. Kalau kita mencontoh orang lain, keliru kita, malah kita jadi iri, ya. Mungkin kok sugih, kok carane, nah iri. Akhirnya bagaimana? Sinau, belajar sama orang sugih. Wah gampang nek sugih, pengen sugih ngentit. Nah ya itu nih bahasa kecilnya ngentit kan. Nek bahasanya orang-orang gede itu korupsi. Kalau orang-orang cilik ini ngentit. Tuh pohon itu daging 1 kilo gitu, kalau bolong on. Nah itu ngentit secara ya. Saya dulu kan sering duduk di pasar ketika saya masih di Jagalan, ya. Setelah ada pasar, saya duduk di pasar, persis di depan orang jual babi. Angger tidak tak rumono sing tuku babi. Pembantu yang biasanya disuruh majikannya. Tuh ini 3 on setengah. Hah? 3 on setengah. Kok aneh buka 1,5 kilo. 9 on. Ternyata disuruh beli 1 kilo diberikan 9 on. Untung kalau majikannya nggak seperti majikan saya dulu. Ya, ketika saya kerja di percetakan, ada namanya Daniel, ada namanya Yakub yang kerja. Yakub itu suka nyanyi-nyanyi waktu kerja, nyanyi-nyanyi sampai juragannya tanya, oh pokok artinya glory haleluya itu. Nah itu saya. Ya. Terus saya kasih tahu ini. Tapi si Daniel ini dia kernetnya tukang cetak. Satu saat sama si bos dipanggil, Daniel, lu sini Daniel. Ini lu beli oli ya? Beli oli apa itu? Ya. Iya oh. Dia beli uli. Begitu pulang dikasih kan. Kok ya kebangetan loh si bos ini. Ulinya ditaker man. Ditaker. Loh. Daniel, lu sini. Lu beli berapa ini?
ada apa itu? Ayo balik. Saya bodoh-bodoh orang Kristen nih, saya sama-sama orang Kristen. Izin jalan. Nah, dan kebangetan atas ngomong tubuh uli kaya mentek. Saudara, jangan kita dikalahkan oleh waktu ya. Kita contoh Tuhan. Tuhan menderita di dalam kekurangannya. Mari kita juga contoh Tuhan. Hidup kekurangan lalu sudah. Kalau soal ngomong kekurangan itu saya punya pengalaman, saudara. Sejak saya menikah dengan istri, apa saja saya kerjakan. Dodol sayur, dodol buku, dodol sembarang. Istri itu kerja, tapi sekarang tinggal menikmati masa tua. Ya. Nah, saudara, sekali lagi contohlah Tuhan di dalam segala kelemahan kita. Ia tidak pernah berbuat dosa. Ininya hal yang perlu kita contoh dari Tuhan. Enggak titik-titik berbuat dosa. Ia tidak pernah berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Nah, bujuk bohong, ngomong nggak bener. Ini seringkali terjadi, ya, seringkali terjadi. Nah, saudara, hati-hati ya. Menggone HP ini jenenge Dul. Ketemu lagi sama wedok. Dul kok dicelup sayang. Siapa sih Dul ini? Terancam konco liane. Waduh. Ya saudara, tidak ada tipu dalam mulutnya. Pirang mas bayaran sampean? Ya kebangetan istri itu kadang-kadang gitu. Bayarannya semalam korek sampai piro. Ayo, serang kabeh. Ya. Bayaran aku di wes pokoknya serang kabeh. Padahal sebagian disingkatkan namanya satu jadi beda motor. Nah, sekarang kalau kita suami istri terbuka anak-anak ya. Jadi tidak ada, kalau memang kurang ya kurang, kalau lebih dinikmati bersama gitu ya. Tidak ada sesuatu yang apa ya. Jadi sampai nanti perlu nih mas. Loh, untung saya ditakoni kadang-kadang lu nggak pamitan. Nanti tidak yang mau yang sampai sing lanang kebingungan ditakoni. Bojo sampai nanti, loh kok sembel? Lama itu gak pamitan kok. Oh bagus. Saudara, mari kita jaga hidup ini. Contoh kita satu-satunya adalah Tuhan. Ya, ketika ia dicaci maki, diolok-olok, dihina, ia tidak membalas dengan caci maki. Apa ya? Beda ya dengan kita dicaci sekali, kita berkali-kali jawabnya. Ya, diomong bisa kecap, oh kita kecapan terus. Beda. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, awas pendok, tidak. Tetapi yang menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Aku dilarangi ya sudahlah. Ya. Terserah. Saya kembalikan semua kepada Tuhan. Haleluya. Makanya saudara tidak gampang ya. Jadi orang Kristen ternyata tidak gampang, tidak mudah. Ya. Nah, saudaraku, yang kedua, hidup tak ada cacatnya. Tak bercacat itu artinya tidak ada celahnya. Ya, tidak ada celahnya. Jadi artinya andai kata baju itu tidak ada yang robek. Ya, utuh gitu ya. Haleluya. Nah, hidup tidak ada cacatnya artinya hidup itu selalu ditandai dengan kebenaran. Hidup benar. Ya, benar tentunya terutama di hadapan Allah, saudara. Tapi siapa yang di hadapan Allah itu benar? Nggak ada yang benar. Ya, Roma pasal 3 ayat 10 dinyatakan itu seperti ada tertulis, sudah tertulis di dalam ayat firman Allah, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Kita harus hidup benar, saudara. Kalau kita
sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi siapa yang benar? Jelas kita gagal semua kan? Karena kita mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Ya, tetapi saudara dan saya sudah menikmati kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma tanpa bayar. Kita mendapatkan kasih karunia, maka kita dibenarkan. Roma 3 ayat 24 di situ dikatakan, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis, saudara. Oleh apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita bisa menikmati keselamatan sampai hari ini, itu tidak pernah bayar kok. Padahal keselamatan itu mahal, saudara. Harus ditebus dengan nyawa. Tetapi kita bisa menikmati dengan secara cuma-cuma, itu karena kasih anugerah, kasih karunia daripada Tuhan. Sebab itu jangan sia-siakan ya saudara ya. Tidak semua orang loh bisa jadi orang percaya. Ya, satu keluarga saja belum tentu semuanya. Saya anak tiga, yang satu besar sampai sekarang ini. Walaupun dia tetap hormat sama orang tua, dia datang ke sini kalau ada acara, tetapi dia tetap nggak percaya sama Tuhan. Kadang-kadang saya nangis ini anakku si tok hilang. Kenapa? Anda mendapatkan kasih karunia. Tapi saya tetap berdoa semoga satu saat nanti dia juga diselamatkan sama seperti saudara-saudaranya yang lain. Ya. Saya 7 bersaudara. Saya nomor 2. Tapi yang lain-lain tidak percaya Tuhan, hilang semua. Saya percaya. Nah, saudara, kita nikmati ya hidup ini selagi kita mendapatkan kemurahan. Jangan sampai pemberian cuma-cuma itu kita sia-siakan. Ya, mari kita hargai Tuhan di dalam segala perkara. Ya, marilah untuk itu kita berpikir yang benar. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, gunakan pikiran kita secara benar. Ya, dalam Filipi pasal 4 ayat 7 sampai 8. Damai sejahtera Allah yang nggak masuk akal itu, yang melampaui segala akal itu, kiranya akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Ya, karena apa? Satu tindakan, satu perbuatan, kelakuan itu diawali dari hati dan pikiran. Tetapi kalau damai sejahtera Allah itu menguasai hati dan pikiran kita, maka tindakan kita akan mengarah kepada yang benar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu harus menjadi pemikiran kita. Ya, pikiran yang jernih, pikiran yang dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Marilah kita pikirkan hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Ya, kalaupun kita mau bekerja ingin menikmati sesuatu, mari kita kerjakan hal-hal yang positif. Ya, kerja jangan kerja yang curang, saudara ya, tapi kerja yang positif. Tidak kekurangan akal kok. Kalau Tuhan memberkati kita pasti ada jalan. Kerja apa mungkin kelihatannya sepele, ya, tetapi kalau kita bekerja dengan pikiran yang sejahtera, maka kita akan diberkati Tuhan. Ya, mari kita gunakan pemikiran kita dengan cara benar. Yang ketiga, dalam hal menantikan Tuhan adalah hidup yang ditandai dengan kekudusan. Ya, karena Tuhan yang memanggil kita itu adalah Tuhan yang kudus. Maka adalah kita kudus seperti Dia kudus adanya. Ya, karena Tuhan tidak menghendaki kenajisan, saudara ya. Haleluya. Kudus itu artinya berpisah dari yang najis. Ya. Kudus artinya berpisah dari yang najis. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Sebab itu,
saudara-saudara, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan jangan menjamah apa yang najis. Kita harus bisa memisahkan diri, saudara, ya, menjauhi yang kotor, yang najis, ya, yang keluar dari hati terutama, itulah yang menajiskan. Karena Tuhan Yesus pernah ditegur oleh orang-orang Farisi yang merasa dirinya sok benar, sok suci itu, ya, melihat murid-murid Tuhan makan seenaknya saja tanpa basuh tangan, ya, langsung negur, lihat murid-muridmu makan dengan tidak membasuh tangan, ya. Maka Tuhan Yesus kemudian menjawab dalam Matius pasal 15, ya, ayat 17 ini, tidak tahukah kamu, mosok kamu tidak ngerti bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Makan tidak pakai tangan dibasuh sekalipun, itu masuk ke mulut, pulangnya masuk ke perut, pulangnya ke jamban, sudah. Nggak ada ceritanya lagi, saudara makan apa saja yang kotor sekalipun, ya, makan aja, karena tidak ada yang najis di situ, ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itu yang menajiskan. Jadi apa yang masuk, saudara suka makan apa saja, terserah dah, pokoknya suka. Cecep kan, barangkali kecoa kayak mau dimakan, silakan. Nggak ada yang najis, karena itu akhirnya pulangnya ke jamban. Tapi yang dari dalam, itulah yang menajiskan. Nah, dalam arti saudara, kita terpisah dari yang najis, jangan sampai mulut kita itu terutama yang kemudian berbau kotor, ya. Karena dari hati mulalah segala pikiran yang jahat itu muncul. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, itu munculnya dari hati, ya. Direnungkan dulu, kemudian dilakukan. Nah, kita harus jaga kekudusan hati kita ini, saudara, ya. Jangan sampai kemudian tercemar, terkotori, ya. Haleluya. Nah, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan, ya. Jadi kan saudara mau tangan kotor kayak habis pegang sampah, terus mau makan nasi muluk gitu, tidak apa-apa, paling-paling sakit perut, nggak menajiskan, ya. Karena najis itu punya hubungan dengan Tuhan. Dalam arti kalau kita hidup najis, kita nggak akan mungkin masuk surga. Jadi kalau makanan yang kita makan itu pun, itu tidak akan pernah berpengaruh ada hubungan dengan surga. Makan saja apa yang saudara suka, karena apa, semua makanan pulangnya ke jamban. Tetapi yang dari dalam itulah yang menajiskan. Nah, inilah yang harus kita jaga, saudara, ya. Jangan sampai kita hidup dalam menantikan kedatangan Tuhan ini, kemudian kita ditandai dengan kekotoran, kenajisan yang dalam hidup kita. Ya, kita hidup kudus terutama dari dalam hati ini, ya. Nah, saudaraku, semoga Allah yang menguduskan kita, karena kita tidak bisa membuat kudus sendiri, ya. Dalam 1 Tesalonika pasal 5:23 dikatakan, semoga, ya, ayat yang mungkin tidak saya temukan lagi di tempat lain, ada kata semoga, mudah-mudahan di sini. Ini ayat ini saja. Tidak tahu kalau saudara bisa temukan yang lain. Baru ayat ini, semoga. Jadi nggak harus semoga, ya. Semoga, mudah-mudahan Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga, sampai ditekankan 2 kali, ya, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kata semoga ini bukan berarti dari pihak Allah, saudara. Karena dari pihak kita, Allah sanggup
mengubahkan hidup kita, sanggup memelihara kita. Tetapi kalau kita sendiri tidak siap, ya, jadi semoga Allah memberikan ya pertolongan, memberikan damai sejahtera bagimu. Ya, tapi kalau kita sendiri tidak siap, ya Allah tidak akan memaksakan diri. Jadi sekali lagi itu tergantung dari diri kita, saudara ya. Kita sekarang sedang menantikan Tuhan turun ke dunia kembali untuk mengangkat yang tinggal sisa satu tadi. Yang pertama adalah Henokh, kemudian Musa, Elia, Tuhan Yesus diangkat, dan sekarang tinggal gerejanya yang akan diangkat. Kapan? Menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Nah, dalam persiapan ini mari kita hidup cocok persis sesuai apa yang dikatakan Allah. Kuatkan diri kita di dalam segala hal. Ya. Dan biarlah tetap teguh menghadapi sesuatu, dan satu hal lagi memelihara hidup, tetap beriman dan hidup di dalam kekudusan. Haleluya. Nah, saudaraku, marilah kita gunakan waktu yang ada sementara kita menantikan kedatangan Tuhan untuk mengangkat kita. Sekali lagi, hidup di dunia tidak enak, saudara, tapi nanti kita akan dapat kelepasan, ya, ketika kita diangkat oleh Tuhan. Nah, sekarang kita memperingati hari kenaikan Tuhan, yang satu saat Tuhan akan datang kembali untuk mengangkat kita. Hanya persiapan kita saja yang kita perlukan, hidup cocok persis sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Nah, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-16. Karena itu, saudara-saudara, perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan sesungguhnya bagaimana kamu hidup. Jangan sembrono, saudara. Ya, hidup kita ini harus kita amati sendiri. Kira-kira apa yang saya lakukan? Ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Orang bebal itu orang dablek, saudara. Ya, orang arif itu bukan orang pintar. Kalau orang pintar itu cuma pengetahuannya aja yang dia punya. Oh, bisa hitung itu, bisa hitung itu. Tapi arif itu orang yang bisa mempertimbangkan sesuatu. Ya, jangan jadi orang dablek, tapi orang yang bisa mempertimbangkan sesuatu. Perhatikan dengan sesama hidup kita, ya, cara hidup kita dengan sesama menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, dan manfaatkan, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hari ini adalah hari yang jahat. Kita lihat kasus-kasus banyak terjadi, ya, baik yang ada di luar negeri menyangkut kita juga di sini, ya, dalam kota, luar kota, ya, penyakit dan segala macam, saudara. Tetapi mari kita pergunakan waktu kita hidup cocok persis sesuai dengan firman Allah, dan pasti Tuhan akan menguatkan kita sampai Tuhan Yesus datang